Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back. Atau untuk kalian yang pertama kalinya menonton video aku, ya selamat datang. Di video kali ini aku akan membahas dan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan sebagai bagian dari ujian akhir semester. Sebelumnya, kenalin dulu, aku Reva Ardiani, mahasiswa semester 4 STI Darut Tauhid Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah epistemologi doa dengan dosen pengampu Bapak Taufik Hidayat. Nah, di video ini aku nggak cuma akan membacakan jawaban dari 5 pertanyaan yang diberikan, tetapi aku juga akan menjelaskan dengan pemahaman yang sudah aku dapat selama mengikuti perkuliahan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasannya. Let's get start! Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu mengenai definisi epistemologi doa serta ruang lingkupnya. Nah, epistemologi doa itu adalah sebuah ilmu yang membahas bagaimana kita mengetahui dan memahami doa secara benar. Jadi, bukan hanya sekedar menghafal atau membaca doa, tetapi juga memahami dari mana sumbernya, apa maknanya, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa pemahaman kita terhadap doa itu benar. Untuk ruang lingkupnya sendiri, epistemologi doa itu mencakup beberapa hal, termasuk sumber doa yang berasal dari Al-Quran dan hadis, hakikat doa, metode memahami doa, kebenaran doa, adab dalam berdoa, serta hubungan antara doa, ikhtiar, dan takdir Allah. Jadi intinya, epistemologi doa itu membantu kita untuk tidak hanya sekedar tahu tentang doa, tetapi juga memahami dasar, makna, dan penerapannya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pertanyaan kedua, yaitu mengenai urgensi doa, macam-macam teks doa dan prosedur berdoa. Itu penting karena menjadi bentuk pengakuan bahwa kita sebagai manusia itu lemah dan membutuhkan pertolongan Allah. Doa juga menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan sikap tawakal kepadanya. Doa itu penting karena menjadi bentuk pengakuan bahwa kita sebagai manusia itu lemah dan membutuhkan pertolongan Allah. Doa juga menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan sikap tawakal kepadanya. Kemudian, teks doa secara umum itu dibagi menjadi 2. Pertama, doa ma'surat, yaitu doa yang bersumber dari Al-Quran atau yang diajarkan oleh Nabi. Kedua, doa ijtihadiyah, yaitu doa yang disusun sendiri sesuai kebutuhan dan tidak harus menggunakan bahasa Arab. Untuk tata cara berdoa, kita bisa memulainya dengan bersuci, menghadap kiblat, memuji Allah, dan bersalawat, kemudian menyampaikan doa dengan penuh keyakinan dan khusyuk. Doa juga dianjurkan pada waktu-waktu yang mustajab dan dapat ditutup dengan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai mujizat, karomah, maunah, dan isti'anah. Yang pertama mengenai mujizat, yaitu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebagai bukti atas kenabian mereka. Yang kedua, karomah, yaitu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada wali atau orang soleh sebagai bentuk kemuliaan dari Allah. Sedangkan yang ketiga yaitu maunah. Maunah adalah pertolongan luar biasa dari Allah kepada orang mukmin biasa, khususnya ketika sedang menghadapi kesulitan atau keadaan mendesak. Dan yang terakhir, isti'anah, yaitu sikap seorang hamba yang memohon pertolongan hanya kepada Allah sebagai bentuk tawakal dan penyerahan diri kepadanya. Nah, jadi sederhananya, mukjizat itu untuk Nabi dan Rasul, karomah itu untuk wali atau orang soleh, maunah itu orang mukmin, sedangkan isti'anah adalah sikap memohon pertolongan kepada Allah yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan keempat, yaitu apa perbedaan mendasar antara ilmu hikmah dan kahanah? Secara sederhana, ilmu hikmah itu merupakan pengetahuan yang bersumber dari agama seperti Al-Quran, hadis, dan doa-doa yang diajarkan dalam Islam. Penggunaannya juga ditujukan untuk kebaikan dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Sedangkan kahanah adalah klaim seseorang yang mengaku bisa mengetahui hal-hal gaib, biasanya dengan bantuan jin atau setan.
Hal ini jelas dilarang dalam Islam karena dapat mengarah pada keyakinan bahwa ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib. Jadi, perbedaan mendasarnya terletak pada sumber dan cara memperolehnya. Ilmu hikmah itu bersumber dari ajaran agama dan sesuai syariat. Sedangkan kahanah melibatkan klaim pengetahuan hal gaib melalui bantuan makhluk gaib dan bertentangan dengan syariat tentunya. Terakhir, kita masuk ke pertanyaan kelima, yaitu makna aspek dalam analisis literatur tentang doa. Nah, untuk memahami doa secara lebih mendalam, kita bisa melihatnya dari keenam aspek ini. Yang pertama, teologis, yaitu doa dilihat dari sisi keimanan dan hubungan manusia dengan Allah. Kedua, praktis, yaitu bagaimana doa dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, psikologis, yaitu bagaimana doa dapat memberikan ketenangan dan memengaruhi kondisi mental seseorang. Keempat, faktor sosiologis, yaitu melihat fungsi doa dalam kehidupan sosial dan hubungan antar masyarakat. Kelima, historis, yaitu melihat perkembangan dan praktik doa dari masa ke masa. Dan keenam, studi empiris, yaitu mengkaji doa melalui penelitian ilmiah untuk melihat manfaat atau pengaruhnya secara objektif. Jadi, keenam aspek ini menunjukkan bahwa doa dapat dipahami secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi agama, tetapi juga dari sisi praktik, psikologi, sosial, sejarah, dan penelitian ilmiah. Oke, jadi itu tadi pembahasan dari 5 pertanyaan mengenai epistemologi doa yang bisa saya sampaikan. Dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa doa itu bukan hanya tentang bagaimana kita meminta sesuatu kepada Allah, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami sumber, makna, dan tata cara berdoa, serta kedudukan doa dalam kehidupan seorang muslim. Semoga pembahasan ini bisa menambah pemahaman dan memberikan sedikit insight bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya Reva Ardiani, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.